Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Januati. Saya dari kelompok 5 Sejarah Fisika akan menjelaskan bagaimana biografi Al-Hindi. Kita tahu bahwa Al-Hindi ini adalah seorang ilmuwan Islam yang banyak berkontribusi dalam sejarah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu fisika. Nah, sebelum kita mengenal karya-karyanya serta apa yang dihasilkan dalam sejarah ilmu pengetahuan, kita harus terlebih dahulu mengenal bagaimana biografi dari Al-Hindi atau riwayat hidup Al-Hindi. Al-Hindi ini adalah seorang filosof muslim Arab pertama yang merintis bagi jalan masuknya filsafat ke dunia Islam. Jadi Al-Hindi ini selain berkontribusi dalam ilmu pengetahuan duniawi ya, pastinya Al-Hindi ini juga berkontribusi dalam sejarah ilmu pengetahuan keislaman. Nah, salah satunya Al-Hindi ini banyak menghasilkan karya-karya yang menurut Ibnu Nadim ini, beliau adalah seorang pustakawannya mengatakan bahwa 241 karya Al-Hindi ini berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Al-Hindi ini lahir di puncak kejayaan atau kemajuan intelektual dan sosial politik pada saat zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Pada saat itu, antusiasme pemerintah terhadap kegiatan penerjemahan tercermin dari imbalan yang diberikan untuk sebuah karya untuk pemerintah. Al-Hindi ini dilahirkan di daerah Kufah dan beliau ini memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Sabah, Ibnu Ismail Al-As'ad, dan Ibnu Qais pada tahun sekitar 180 sampai 260 Hijriah atau 769 sampai 873 Masehi. Nah, beliau ini adalah filsafat atau filosof muslim pertama. Nama Al-Hindi ini dinisbatkan pada salah satu suku bangsa Arab pada saat pra-Islam, yakni Kindah. Dan kakeknya itu adalah Al-As'ad. Ibnu Qais adalah salah seorang muslim dan bahkan dianggap sebagai salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sementara ayahnya itu Ishaq As-Sabah adalah seorang gubernur Kufah ketika Daulah Abbasiyah atau pada saat pemerintahan kerajaan Abbasiyah yang diperintah oleh Al-Mahdi dan Harun al-Rashid. Ayahnya ini meninggal ketika ia masih usia kanak-kanak, namun ia tetap memperoleh kesempatan menuntut ilmu yang baik. Nah, sangat sedikit sekali mengenai informasi yang diperoleh tentang pendidikannya. Ia ini dipindahkan dari Kufah ke Basrah, sebuah pusat studi bahasa dan teologi Islam. Tidak mengherankan jika Al-Hindi ini banyak sekali menguasai bermacam ilmu pengetahuan kan. Ilmu pengetahuannya selain dari ilmu pengetahuan keislaman, berkecimpung dalam dunia filsafat, beliau juga berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang akan kita bahas di sini ilmu pengetahuan fisika, karena ia tumbuh dan dibesarkan di Kufah yang merupakan kota pusat perkembangan ilmu pada saat itu. Nah, semasa Al-Hindi pada saat usia remaja, beliau ini menetap di Baghdad ya, ibu kota pada saat itu Khalifah Bani Abbasiyah, yang juga sebagai jantungnya kota kehidupan intelektual pada waktu itu. Ia sangat tekun sekali mempelajari keilmuan dan berbagai disiplin keilmuan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ya bahwa Al-Hindi ini menguasai ilmu astronomi ya. Dalam ilmu fisika pasti ada astronomi, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu pasti, serta seni musik, meteorologi, optikal, kedokteran, matematika, filsafat, dan politik. Al-Hindi ini adalah seorang Islam pertama keturunan Arab dalam jajaran filosof terkemuka pada saat itu. Mencermati dari kemajuan tokoh Al-Hindi ini mengatakan bahwa Al-Hindi ini tidak mengerti secara baik ilmu logika. Sulit dibuktikan karena tidak satupun karya logikanya ini dapat ditemukan. Hal ini berkenaan dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan Al-Hindi yang luar biasa, dan mungkin juga ruang lingkup ilmu pengetahuan Al-Hindi yang luar biasa ini mungkin juga karena ada alasan lain
seperti kesesuaian pemahaman dengan ide-ide Mu'tazilah ya. Aliran Mu'tazilah ini dapat dilihat ketika Khalifah Al-Ma'mun mengajarkannya atau mengajaknya bergabung dengan kalangan cendekiawan yang bergiat dalam usaha pengumpulan dan penerjemahan karya-karya dari ini. Beliau adalah orang yang kreatif, produktif dalam kegiatan tulis-menulis. Tulisannya itu cukup banyak dalam berbagai disiplin keilmuan ya, khususnya ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman. Akan tetapi amat disayangkan sekali ada beberapa karya tulisnya yang hilang. Informasi terkait merupakan suatu kegembiraan juga ya, karena pada saat itu yang hilang itu telah ditemukan kembali. Mengenai informasi kapan Al-Hindi ini meninggal, tiada suatu keterangan yang pasti. Agaknya menentukan tahun wafatnya itu sama sulitnya juga dengan menentukan tahun kelahirannya dan siapa-siapa saja guru-guru yang mendidik Al-Hindi ini. Nah, menurut Mustafa Abdul Ar-Razi cenderung mengatakan wafatnya Al-Hindi ini sekitar tahun 252 Hijriah, sedangkan Masignon mengatakan tahun wafatnya Al-Hindi itu sekitar 260 Hijriah. Lalu menurut Yaqut Al-Himawi mengatakan bahwa Al-Hindi ini wafat sekitar berumur 80 tahun atau lebih sedikitnya lagi ya, sekitar 80 tahunan. Sedangkan menurut Harun Nasution lebih cenderung menetapkan bahwa Al-Hindi ini meninggal pada tahun 873 Masehi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Di sini saya juga sama-sama belajar, dan untuk ada tambahannya silahkan di kolom komentar nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.